Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi matematika kita tentang bangun datar. Yang pertama, kita mengenal ruas garis pada bangun datar. Ya. Garis. Apa sih garis? Garis. Garis itu dibentuk dari kumpulan titik-titik yang teratur dan saling berkesinambungan. Titik-titik banyak seperti ini. Kumpulan titik-titik, kemudian saling berkesinambungan. Kita tarik seperti ini. Nah, maka ini yang disebut dengan garis ya. Yang ini disebut dengan garis. Kemudian dari satu titik, kan kalau tadi kumpulan titik-titik itu bisa menjadi garis. Nah, sedangkan dari satu titik bisa dibuat garis satu hingga tak terhingga, bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, bisa juga serong, dan yang lainnya. Ini masih bisa dibuat garis lagi ke sini. Nah, dari satu titik ini kita bisa membuat garis sebanyak yang tidak terhingga. Sedangkan kalau dari dua titik, kalian bisa lihat contohnya di buku matematika halaman 86 ya. Dari dua titik ini kita bisa membuat satu garis. Hanya satu garis saja. Tidak bisa dibuat dua atau bahkan lebih, tidak bisa ya. Kalau misalnya dari dua titik ini kita cuma bisa buat satu garis. Ini titik A dan titik B. Ketika ditarik garis, dia menjadi namanya garis AB. Garis AB. Kemudian dari tadi kita kan ngebahas tentang garis ya. Garis itu ada banyak loh, nggak cuma garis lurus aja. Garis itu ada 4. Ada 4 jenis garis. 4 jenis garis ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya garis lurus. Garis lurus itu apa? Garis lurus itu adalah garis yang memanjang dan tidak memiliki batas di antara kedua ujungnya. Jadi garis lurus itu seperti ini. Dia bisa terus memanjang ke arah sana, ke arah kanan. Dia juga bisa terus memanjang ke arah kiri. Nah, ini disebutnya dengan garis A. Kita namai ini garis A dan ini kita namai garis B. Nah, ini disebutnya dengan garis AB. Ya, garis AB ini kita tidak tahu berapa panjangnya karena dia tidak dibatasi dengan titik. Balik lagi, titik itu sebagai pembatas ya, atau sebagai pemula. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya sinar garis. Sinar garis. Nah, kalau sinar garis ini diawali oleh suatu titik. Nih, diawali oleh satu titik. Kita tarik garis ke arah kanan ya. Nah, titik ini kita namakan C. Dan ini kita namakan B. Nah, sinar garis ini dimulai dengan titik C, kemudian menuju ke titik B yang tidak ada hingganya. Dia terus masih bisa panjang terus ke sana. Masih bisa panjang terus ke sana dan kita tidak tahu berapa ukurannya. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang namanya ruas garis. Ruas garis ini yang sering kita temui di materi bangun datar. Ruas garis itu apa? Ruas garis itu adalah garis lurus yang dibatasi oleh kedua titik. Kita buat satu titik di sini, kita namakan titik A. Kemudian satu titik di sini, kita namakan titik B. Ketika ditarik lurus, dia menjadi
ruas garis. Nah, ruas garis ini bisa kita ukur berapa panjangnya. Seberapa panjang garis ini bisa kita ukur menggunakan penggaris. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya garis lengkung. Ya. Garis lengkung itu dibuat dari dua titik. Dua titik. A dan B. Ini bisa kita buat garis lengkung ke atas, bisa juga ke bawah. Bisa juga kita buat garis ke bawah lagi, dan ini juga tidak terhingga. Bisa ada banyak garis lengkung yang bisa dibuat dari dua titik ini, bisa dibuat banyak garis lengkung. Ya, bisa 2, 3 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Jadi ini tentang garis ya. Garis itu apa tadi? Dibuat dari kumpulan titik-titik. Nih, garis dibuat dari kumpulan titik-titik. Kemudian dari satu titik bisa membuat banyak garis. Nah, dari dua titik, ini satu titik ya. Satu titik. Nah, kalau dari dua titik bisa dibuat satu garis. Dua titik. Nah, kemudian garis itu ada 4 jenis. Yang pertama garis lurus, yang kedua sinar garis, yang ketiga ruas garis, dan yang keempat garis lengkung. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kita membahas sudut pada bangun datar. Ya, kita ke halaman selanjutnya. Sudut pada bangun datar. Sudut, kita bahas sudut sekarang. Oke, sudut. Apa itu sudut? Kalian pernah melihat kan bentuk yang seperti ini? Nah, ini tuh dinamakan dengan sudut. Sudut itu dibentuk oleh dua garis lurus yang saling bertemu pada satu titik. Garis ini lurus dan garis lurus ini bertemu di satu titik ini. Nih, Umi tandain warna merah. Bertemu di satu titik ini. Nah, yang ini yang dinamakan oleh sudut. Terbuat dari dua garis yang saling bertemu. Kemudian, dua garis tersebut, dua garis ini disebutnya kaki sudut. Ya. Kita namai dulu ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, titik pertemuan antara kedua kaki sudut ini itu ada di titik ini, di titik merah ini ya. Nah, ini dinamakan titik sudut. Ini dinamakan titik sudut. Ya. Sampai sini semuanya paham? Bumi kasih satu lagi, coba gambar di sini ya. Ini kita namakan E, F, G. Nah, garis GE ini disebutnya apa tadi? Kaki sudut. Garis EF juga disebut kaki sudut. Sedangkan pertemuan antara kedua kaki sudut ini ada di sini. Ya, ada di sini disebutnya dengan titik sudut. Titik sudut. Oke, yang ini tadi kaki sudut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagian-bagian dari sudut, berarti bagian sudut ada berapa? Yang pertama, bagian sudut itu ada yang namanya sudut apa? Ya, kaki sudut. Kaki sudut. Yang kedua ada yang namanya titik sudut. Dan ada juga yang disebut dengan sudut itu sendiri. Nah, kaki sudut itu yang mana? Kaki sudut itu yang udah Umi tandain warna hijau.
Kalau titik sudut, salah. Kaki sudut itu yang Umi tandai warna orange. Titik sudut itu yang Umi warnai hijau. Sedangkan sudut itu yang warnanya merah, yang gambar kecil ini ya. Nah, kemudian kita mengukur sudut. Nah, untuk mengukur sudut, sebentar Umi cari dulu gambarnya. Untuk mengukur sudut, kita perlu menggunakan busur derajat. Kalian semua sudah punya ya busur derajat. Nah, kita taruh di sini busur derajatnya. Kita buat yang besar ya. Nah, sekarang mungkin busur derajat ini nggak asing ya buat kalian karena di kelas 3 kalau nggak salah sudah dipelajari ya tentang busur derajat. Oke. Kemudian cara membaca busur derajat. Nah, kalau yang di dalam sini kita warnai hijau ya, yang di dalam sini itu namanya skala dalam. Skala dalam. Sedangkan yang ada di luar sini namanya skala luar. Kita bisa menggunakan skala dalam ataupun skala luar untuk mengukur besarnya sudut. Tergantung dengan sudut tersebut dia menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Kalau misalnya sudutnya menghadap ke kanan, berarti kita bisa menggunakan skala dalam. Kalau misalnya sudutnya menghadap ke kiri, berarti kita bisa menggunakan skala luar. Ya. Sekarang kita buat contoh satu sudut ini ya. Umi besarin. Nah, cara mengukur sudut itu posisi titik sudutnya harus sesuai dengan si titik dalam busur derajat ini ya. Nah, posisinya harus lurus. Oke, posisinya harus lurus ya. Ini kita hapus dulu bisa. Oke, di sini kita namakan sudut ini A, B, C. Nah, dari sudut ABC ini dia memiliki besar berapa? Sekarang kita lihat sudutnya menghadap ke arah kanan. Berarti kita menggunakan skala dalam. Coba untuk mengukur sudut ABC ini berapa besarnya? Kita lihat sudut A ini garis lurusnya kemana? Adanya di sini 90. Berarti besar sudut ABC itu adalah 90 derajat. Nah, kalau misalnya bentuk sudutnya itu seperti ini. Berapa besar sudut FBC? Nah, kita lihat. Sudut F ini posisinya lurus di garis di angka 40. Berarti besar sudut FBC itu adalah 40 derajat. Sampai sini paham? Oke, kemudian kalau misalnya sudutnya menghadap ke kiri Umi, oke kita bikin sudutnya menghadap kiri ya. Ini di bawah. Aduh, maaf. Ini di bawah. Kemudian ini. Berapa besar sudut ABC? Besar sudut ABC berapa?
Ya, ini kan dari 0. Titik A ini kan startnya di 0 kan, di 0 nih. Di 0. Nah, berarti kita lihat di yang sudut C-nya, garis C-nya. Dia adanya di angka 50. Yang kita lihat yang 50-nya ya, karena kita mulai dari skala luar. Berarti besar sudut ABC adalah 50 derajat. Sekarang Umi tambahin sini. Berapa besar sudut ABD? Nah, seperti biasa ya kita menghitungnya. Di sini 0, Umi warnain oranye. Ini kan 0, ini berarti 5, 10, 15, 20, 20, 25 dan seterusnya. Berarti garis BD ini menunjukkan ke arah mana? Ini ada di tengah-tengah sini ya. Berarti berapa? Besar sudutnya 65 derajat. Sampai sini paham semua? Kemudian kita bahas lagi yang namanya jenis sudut. Oke, jenis sudut. Jenis sudut itu ada jenis sudut ada 4 ya. Yang pertama itu sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Berarti kalau misalnya sudutnya besarnya 88, termasuknya sudut lancip karena dia kurang dari 90. Kemudian yang kedua ada sudut siku. Ya, sudut siku itu besarnya 90 derajat. Dan ini pasti 90 derajat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu besarnya 90 derajat sampai 180, lebih ya, lebih dari 90 derajat sampai 180. Kalau misalnya ada sudut misalnya sudutnya itu besarnya 95 derajat, berarti dia masuknya ke sudut tumpul ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya sudut lurus. Nah, sudut lurus itu besarnya 180 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Nih, balik ke sini ya. Misalnya sudutnya seperti ini bentuknya. A, B, C. Berapa besar sudut ABC? Berapa? Kan 180 derajat. Nolnya dari sini. Besarnya, panjangnya sampai sini. Nah, jenisnya apa? Jenisnya berarti sudut lurus. Oke. Kemudian di antara 4 jenis ini ada juga yang namanya sudut refleks. Nah, sudut refleks itu yang kelima ya. Sudut refleks itu berarti dia bisa diputar hingga 360 derajat. derajat sampai 360 derajat. Kalian bisa lihat contohnya di buku halaman 89 ya. Nah, untuk melihat bentuknya, tadi yang pertama apa? Sudut lancip. Sudut lancip itu berarti contohnya seperti ini. Kita warnai ya. Warna orange, sudut lancip seperti ini. Coba. Oke, ke sini. A, B, C. Jangan C deh.
Berikan baca ya. A, B, D. Nah, sudut A, B, D itu besarnya berapa? Nih besarnya 40 derajat. Berarti dia termasuk sudut apa kalau yang 40 derajat? Ya, sudut lancip. Nah, kalau misalnya untuk yang warna hitam, kita ke 90 derajat. Nah, nih. Berapa besar sudut A, B, E? Sudut A, B, E itu besarnya berapa nih? 90 derajat. Berarti termasuk sudut siku atau sudut siku, sama aja ya. Nah, kemudian warna merah kita pakai di sini. F. Berapa besar sudut A, B, dan F? A, B, F. Berapa? 110 derajat. Berarti termasuknya sudut tumpul. Kenapa? Karena dia lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian yang tadi ini yang warna merah ini termasuknya sudut lurus ya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang sudut. Jika masih ada yang kurang paham, besok hari Rabu ada pelajaran matematika lagi, nanti akan dibahas lagi di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.